perzinahan dan atau menghalangi pemberian ASI eksklusif. Terlapornya 2 orang, saudara WMG dan saudari ES alias TE. Harus cepat bersikap, memanggil, memeriksa dan mengembangkan Tisha Erni secepatnya. Ya, jadi sebagai pelakor harusnya mikir, kamu tuh perempuan, apabila kamu digituin itu gimana perasaan? Terbukti ini ancamannya lumayan tinggi, di atas 10 tahun. Gue menyayangkan anak itu harus nongol untuk melakukan podcast, usianya masih kecil sekali. Mau dia benar atau tidak, bukan di situ tempatnya. Untuk membantu kasus Ibu Emi yang orang Korea itu, untuk ikut menyebarluaskan, memviralkan kasus ini agar Ibu Emi mendapat keadilan. POV aja ya, aku tidak berpihak kemanapun, karena bagaimanapun juga urusan rumah tangga itu yang jelas paling tahu keadaan sebenarnya adalah ya dua pihak itu sendiri, Ibu Emi dan Mr. Aden Wong. Tapi setelah aku lihat klarifikasi Pak Aden Wong itu sendiri di podcastnya siapa ya, Dr. Richard Lee ya, aku ada beberapa hal yang menurut aku mengganjal ya. Kok bisa ya seorang bapak melakukan itu gitu? Kok bisa ya seorang suami seakan-akan memberikan klarifikasi tapi sepertinya ingin menutupi kesalahannya. Yang pertama, sekali lagi aku tidak berpihak kemanapun, tapi aku hanya ingin menyimpulkan aja dari penjelasan Pak Aden Wong sendiri di podcast Dr. Richard Lee itu kan. Pak Aden Wong secara singkatnya lah intinya bahwa perangai atau perilaku Ibu Emi sendiri itu tidak baik sebagai istri ataupun sebagai ibu. Kalau memang Ibu Emi ini bukan istri yang baik, bukan ibu yang baik, kenapa Pak Aden Wong bisa bertahan dalam pernikahan itu selama 16 tahun? Ya oke lah, mungkin bisa aja bertahan karena udah ada anak gitu ya. Kan banyak juga pernikahan-pernikahan yang terpaksa bertahan karena udah ada anak gitu. Anak nggak mau anak-anak kita memiliki orang tua yang divorce, bisa jadi. Oke, itu pertanyaanku yang pertama, kenapa bisa bertahan selama 16 tahun? Yang kedua, kalau emang Ibu Emi ini bukan istri dan ibu yang baik, kenapa sampai punya anak 4 gitu loh? Padahal Ibu Emi ini kan notabene orang Korea ya. Saya tinggal di Korea, saya tahu banget orang Korea itu kalau nggak yakin dia bakal bisa menjadi orang tua yang baik, dia nggak akan berani memutuskan punya anak banyak. Apalagi ini sampai 4 loh ya. Itu berarti kan Ibu Emi termasuk, untuk ukuran orang Korea ya, termasuk ibu yang berani tanggung jawab gitu loh. Ketiga, katanya anak keempat itu tidak diyakinkan itu anak dari Bapak Aden Wong sendiri. Tapi yang bikin aneh, kenapa direbut? Kenapa? Kalau emang itu bukan, maksudnya dicurigai bukan anak Bapak Aden Wong, kenapa harus direbut? Berikan sama ibunya, apalagi tuh anak masih butuh ASI. Terus yang bikin aku itu nggak habis pikir, kok ada ya seorang bapak rela membiarkan anaknya untuk speak up atau memberikan klarifikasi di media. Karena di Korea itu hal yang nggak mungkin terjadi. Ibaratnya kata kasarnya nih ya, sebangsat-bangsatnya orang tua di Korea, dia nggak akan membiarkan anaknya tampil di media. Karena tahu, kalau sampai tampil di media, even itu bapaknya kayak ibu yang salah, itu kan masalah kalian sebagai orang dewasa ya.
Anak-anak itu sebenarnya nggak tahu apa-apa. Anak-anak itu justru korban gitu loh. Tapi kenapa gitu Bapak Aden Wong ini malah membiarkan atau malah menyuruh anaknya untuk ikutan klarifikasi? Itu bahaya loh Pak. Itu anak nanti kesehariannya bagaimana? Mukanya sudah terpampang di mana-mana, sudah menyebar di mana-mana, dan itu bahaya buat anak untuk perkembangannya. Jejak digital media itu nggak akan bisa hilang. Dia akan ingat, dia akan lihat terus sampai dia besar. Apa nggak mikirin luka psikolog anaknya gitu loh? Serius, di Korea itu nggak akan pernah terjadi artis terkenal apapun dia nggak akan publikasiin anaknya, apalagi ini dalam rangka masalah perselingkuhan. Oh my god, kok bisa ya Pak? Ini sih yang bikin aku nggak masuk akal. Walaupun awalnya aku juga ngelihat videonya yang awal-awal tersebar itu dari pihak Ibu Emi sendiri, aku nggak bisa berpikir apapun ya, masih melihat perkembangannya dari kasus itu. Kok anak pertamanya bisa-bisanya ya ngelihat ibunya teriak-teriak. Aku sempat mikir juga ke sana, tapi aku nggak ngomong apapun. Tapi setelah melihat video klarifikasi Pak Aden Wong, aku baru berani ngungkapin itu. Kok ada seorang bapak setega itu membiarkan anaknya untuk dijadikan tameng dalam kasus ibu bapaknya. Itu kan masalah orang dewasa Pak. Sekali lagi, kasihan anakmu Pak. Serius. Buat Ibu Emi, semangat, semoga ada jalan dan semoga cepat dipertemukan kembali dengan anak-anak Ibu. Semangat Ibu. Ci, gimana tanggapan Cici buat kasus perselingkuhan? Wajar nggak di dalam rumah tangga abis banyak yang ngewajarin? Oke, gue bakal jawab dari persepsi gue ya. Nah, kita nggak tahu nih, persepsi orang beda-beda. Oke, ini gue akan bahas dari persepsi gue. Wajar nggak sih perselingkuhan? Menurut gue wajar, tetapi tidak dibenarkan. Kenapa gue bisa bilang wajar? Karena penyebab perselingkuhan itu biasanya disebabkan karena sifat dasar manusia, yaitu satu, cepat bosan, terus juga adanya ketertarikan antara satu orang dengan orang lain. Bosan sama yang di rumah gitu-gitu aja, jadi pengen cari yang lain, yang baru. Kalau misalnya kita ibaratkan ke anak-anak gitu ya, dia punya satu mainan kesukaannya dia, tapi lama-lama bosan juga kan, dia pengen lagi mainan lain yang baru. Tapi kan balik lagi, gue bilang kalau menurut pandangan gue itu tidak dibenarkan. Nah, kenapa nih kalau menurut gue perselingkuhan itu tidak dibenarkan? Karena di dalam suatu hubungan, apalagi kalau sudah ke jenjang pernikahan, it's not only about romance, it's not only about kecinta-cintaan gitu ya, it's not only rasa deg-deg seru ketemu atau kegirangan sama sesuatu yang baru, karena pernikahan itu is about commitment. Makanya itu percuma kayak misalnya lu jadi pasangan ngelarang-larang suami ini ono, percuma gitu, yang ada dia jadi ngebohong. Makanya kenapa komitmen itu dibutuhkan oleh seseorang yang sudah dewasa, karena dia tahu mana yang harus boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan. Jadi kalau lu udah decide mau nikah, komitmen lu sebagai seorang istri, komitmen lu sebagai seorang suami apa? Ya udah nih cuma satu, istri gua. Ntar gua punya anak, ini ono. Gitu loh kalau namanya komitmen. Nah, jadi pernikahan yang kuat itu kalau menurut gua adalah pernikahan yang berpegang teguh pada komitmen, tidak hanya rasa kecintaan doang. Karena perasaan itu tuh bisa berubah antara suami istri itu. Perasaan kecintaannya tuh berubah. Mungkin dulu waktu pertama kali pacaran ketemu deg-degser ya. Nah, kalau misalnya lu udah nikah, rasanya itu beda. Jadi kayak rasa sayang, rasa membutuhkan, rasa lu itu saling melengkapi. Jadi kayak lebih kayak temen gitu loh. Ya iya, kayak misalnya lu kan tiap hari ketemu laki lu, ketemu istri lu, nggak mungkin dong lu deg-degan terus, deg-degser, jangan-jangan lu jantungan lagi ya kan. Tapi ada rasa kayak gue tuh nggak bisa gitu loh tanpa dia gitu, gue udah terbiasa dengan dia. Begitu ya, sampai sini paham ya menurut saya loh, itu balik lagi ya. Terus kalau masalah cowok mukul cewek, nah dari anak gue kecil aja nih, gue kan punya anak cowok, gue selalu mengajarkan ke anak cowok gue tidak boleh membalas cewek yang misalnya mukul lu, atau lu dibully sama seseorang cewek nih, lu dipukul, lu gak boleh ngebalas, lu lapor aja atau lari aja, lapor ke guru, lapor ke gue. Kecuali cewek itu udah megang benda tajam ya, mau gak mau gebok aja. Jadi menurut gue kalau cowok yang udah main tangan, he's not a gentleman, dan itu merupakan suatu kebiasaan yang susah buat dirubah.
Terus kalau diselingkuhin gimana? Kalau digebuk gimana? Ya selingkuh balik lah, gebuk balik lah. Enak aja, emang lu kira gue samsak apa digebuk-gebuk? Tamu super yang terhormat, saat lepas Anda sudah dekat, silakan kenakan sabuk pengaman, tegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan membuka penutup jendela. Terima kasih. Dear super guests, in preparation to take off, please fasten your seatbelt and make sure the seat back is upright, the table is stowed, and your window shade is off. Thank you. Tamu super yang terhormat, untuk kenyamanan Anda, cahaya lampu kabin akan kami kurangi. Silahkan menyalakan lampu baca yang terdapat pada panel di atas Anda saat Anda membaca. Terima kasih. Cheers to breakfast for your company as we will adjust the lights on the cabin. Please turn on your reading light available on the panel above you while you are reading. Thank you.